Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhijrahlah, jangan ragu pertolongan Allah. Kalau kita mau berubah itu resiko, Pak. Resiko. Berubah dari gigi 1 ke gigi 2 masih bagus. Tapi berubah, berhenti dari merokok ke tidak merokok, Pak. Jangkit, tunda-tunda. Berhenti dari tidak pakai jilbab menuju jilbab. Berubah. Jilbab tipis, kecil, pendek untuk mau menuju yang besar. Siap-siap. Ada satu kata nanti yang kita dapat, alim namo na cerewet tonji. Pasti. Berhenti dari riba. Ini bukan perkara ringan. Berhenti dari sesuatu yang kita sudah lama lakukan, bukan perkara ringan, Pak. Itu ada yang dulu di teman, itu warungnya itu ramai itu kalau merokok. Begitu dia belajar bagaimana supaya tidak ada asap rokok di sini. Bagaimana supaya tidak ada asap rokok di sini? Mau tutup warung sulit pekerjaan. Mau nala tidak menjual rokok. Nah ini jualan apa laku? Butuh hijrah. Kalau tidak siap menanggung risiko ini, maka sulit berubah. Pasti orang merasa itu mudah. Pasam. Yang sudah nyaman sholat sendiri di rumah, untuk bisa menuju masjid, Pak, itu berat. Tapi Allah menjadikan hidup ini ada namanya jalan yang benar, pasti itu baik. Dan kalau baik, pasti itu yang paling selamat. Pasti itu yang paling selamat. Ya. Tidak ada perjalanan hijrah yang tanpa perjuangan. Kita mulai dulu di pembahasan ayat pengantarnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita buka di surah, ini surah surah Taubah. Surah Taubah di ayat 38. Sebenarnya yang kita mau bahas itu di ayat 40. Ya, di ayat 40 ya, tetapi sulit dipahami di ayat 40 itu kalau kita tidak mundur 2 ayat di belakangnya. Ya. Tak tahu bisa di damai onda ya bisa. Damai ke situ ya. Bisa. Itu ya bisa. Tolong dibaca. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Lanjut dulu. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, lanjut. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Makkah
mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa. Ya. Ini kalau di ayat 40 inti pembahasan kita ada di situ, Pak. Ya, di ayat 40. Kalau kau tidak menolongnya, yakni Muhammad itu, maka Allah menolongnya, dan Allah angkat sebuah peristiwa di sini yang mesti dihadirkan di depan kita. Itu peristiwa Nabi SAW bersembunyi di Gua Sur yang kita lihat tadi itu, Jabal Sur itu. Di sini Allah perlihatkan pertolongannya nyata di hadapan manusia, di hadapan sahabat-sahabat Nabi, dan di hadapan orang-orang beriman. Dan manusia pada umumnya disuruh baca bahwa Nabi telah ditolong oleh Allah di peristiwa hijrah ini. Kalau kau tidak menolong Muhammad pada peristiwa ini, sungguh Allah pernah menolongnya Nabi Muhammad dulu. Berarti 2 peristiwa di sini, Pak. 2 peristiwa di sini di ayat 40. Ya, illa tansuruhu, kalau kamu tidak menolongnya Muhammad itu, faqad nasarahullah, maka Allah telah menolongnya dulu. Kalau sekarang kau tidak tolong ini sekarang Muhammad, sekarang, pernah dulu Nabi Muhammad ditolong. Kalau kau tidak mau, Allah yang tolong. Allah yang tolong. Kapan itu? Iz akhrajahu, ketika orang-orang alladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengeluarkannya. Jadi Muhammad sebenarnya tidak mau keluar dari Mekah, tidak mau. Siapa di sini? Siapa yang keluarkan? Orang kafir. Muhammad tidak mau, karena bumi yang paling terbaik itu Mekah. Rasulullah SAW menangis. Saya tahu ya Allah, bumimu yang paling mulia itu Mekah. Seandainya aku tidak diusir, aku tidak mau keluar. Jadi orang kafir itu yang memaksa Rasulullah harus hijrah. Sahabat mesti hijrah. Dan Allah menolong sini. Kapan itu? Ya, ketika di dalam gua itu. Tapi kenapa ayat ini diselipkan, dibaca di sini? Ini ayat, Pak, adalah perang yang paling berat yang Nabi ingin. Perang terakhir Rasulullah SAW dapat. Ayat ini turun tentang perang apa gitu? Kalau kau tidak menolong Muhammad sekarang, maka pernah Nabi Muhammad dulu ditolong oleh Allah ketika dia di dalam, ketika orang kafir mengeluarkannya. Berarti peristiwa ini adalah peristiwa yang Nabi Muhammad butuh pertolongan, cuma batal waktu itu, Pak, keadaannya, kondisinya berat-berat. Sebagian kaum muslimin berat menghadiri permintaannya Nabi. Apa itu? Permintaan perang. Nah, itu yang dibaca di ayat 38. Saya minta tolong dibaca 38 itu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ya. Jika baca lagi di bawahnya, jika kamu 39,
jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Iya. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Iya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kira-kira perang apa ini, Pak? Wahai orang beriman, kenapa kamu tidak mau pergi berperang? Ini celaan kepada sahabat yang bersama Nabi dan orang beriman. Tetap dipanggil ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum anfiru fi sabilillah. Kenapa kau tidak pergi? Kenapa kau tidak mau pergi? Ya, disuruh berperang di jalan Allah, kamu thaqaltum, berat. Kamu berat. Tidak mau. Kenapa? Saqaltum ilal ard. Kamu merasa nyaman tinggal di kampungmu, di tempatmu, tidak mau bergerak. Kamu di sini di bumi dikatakan ya, padahal tempat tinggalnya itu. Araitum bil hayatid dunya, apa kamu mau? Kau senang, kau cintai kehidupan dunia yang ada sekarang ini? Minal akhirat, daripada kehidupan nanti di akhirat. Ini teguran, Pak, kepada sahabat. Jadi sahabat, Nabi pernah ditegur dalam Al-Quran, kok tidak 3 sampai 5 kali. Sahabat pernah juga ditegur. Ada kondisi-kondisi juga sahabat ditegur. Nah, kita tahu bagaimana itu sahabat. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kalian umat terbaik, tidak ada umat yang mengungguli kalian. Umat yang paling mulia, paling cepat merespon perintah Allah, paling cepat menjauh dari larangan Allah, paling kokoh imannya, paling kokoh ilmunya, paling setia dalam keimanan, Pak, paling rela berkorban. Tapi pernah tonji, Pak, sahabat itu kasihan. Pernah tonji kasihan, ditegur. Jadi sebuah kehidupan, Pak, komunitas, kita harus sadar tidak selamanya perjalanannya itu mulus.